Selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan. Sungguh mengucap syukur kalau pada hari ini kita boleh berkumpul bersama kembali dalam ibadah pemuda. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang keempat. Untuk itu mari dengan sukacita dan hormat, kita memulai ibadah kita kepada Tuhan dengan pujian. Yesus telah bangkit. Yesus telah bangkit di dalam kemuliaan-Nya. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur menghayati kemenangan-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Kasih besar Allah berwujud dalam anaknya. Haleluya, haleluya. Kita dijadikannya warga kerajaannya. Haleluya, 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 haleluya. Kebaktian ini berlangsung karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Umat pemuda, mungkin kita pernah atau saat ini sedang mengambil peran sebagai pemimpin. Entah itu pemimpin dalam pekerjaan, bisnis, organisasi, maupun dalam keluarga. Nah, semangat apa yang muncul dalam diri kita ketika kita memimpin? Atau sebenarnya dalam maknanya kita sebut menggembalakan. Minggu Paskah keempat melalui tema kita hari ini, The Good Shepherd, atau Gembala yang Baik, adalah momen yang tepat untuk menghayati kembali pengajaran dan teladan yang diberikan oleh Yesus dalam kepemimpinannya. Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik. Istilah gembala yang baik ini dikontraskan dengan orang upahan yang bukan gembala. Ada perbedaan peran dan tanggung jawab di antara keduanya. Gembala yang baik memimpin kawanan domba yang dengan kasih dan kerelaan untuk berkurban. Sementara orang upahan yang bukan gembala hanya mencari kenyamanan untuk diri sendiri, tanpa mau berkurban bagi kawanan domba gembalaannya. Sebagai ayat pembuka ibadah kita pada hari ini, diambil dari Yohanes 10 ayatnya yang ke-9 hingga yang ke-10, dan berbunyi demikian. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita nyanyikan Gembala Baik Bersuling dan Merdu. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang
Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sering sekali berusaha sekuat tenaga menjadi pemimpin yang baik. Namun berkali-kali kita gagal. Mari, pada kesempatan ini, kita mau tundukkan kepala untuk merendahkan diri. Merendahkan diri di hadapan Allah dan mengakui dosa-dosa kita. Mari kita satu berdoa. Tuhan Yesus, Sang Gembala yang baik, Engkau mengenal kami domba-domba-Mu. Engkau mengasihi kami. Engkau memperhatikan keselamatan kami. Bahkan Engkau memberikan nyawa-Mu bagi kami, agar kami mempunyai hidup. Namun ironisnya, kami seringkali menyia-nyiakan hidup kami. Kami egois, kami menolak untuk digembalakan. Kami hanya menjadi pemimpin atas diri kami sendiri. Dan kami terus gagal untuk menjadi pemimpin yang baik. Tuhan, kami semua adalah domba yang tersesat. Kami berjalan sesuai kemauan kami sendiri. Kami berdosa, dan kami tidak memuliakan Allah melalui hidup kami. Namun kami ingin melihat kemuliaan-Mu kembali, Tuhan. Kami rindu untuk berjumpa dengan Engkau. Bapa yang baik, tunjukkanlah kuasa pengampunan dan anugerah-Mu. Ajar kami untuk dapat memahami panggilan untuk saling mengembalakan ya Bapa. Dengan hati yang siap berkorban, bukan dengan kuasa untuk menaklukkan. Ajar kami untuk semakin serupa dengan Kristus dan mengikuti teladan Yesus sebagai gembala yang baik, sebagai pemimpin yang sejati. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami mengakui dosa dan kesalahan kami. Amin. Bagi setiap orang yang mengaku dosanya di hadapan Allah, diberikan berita anugerah yang diambil dari 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-9 dan 10, yang berbunyi demikian.
Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami bersama-sama boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengarkan bukan saja mencerahkan pikiran kami dan membuat hati kami menjadi tenang, tapi lebih dari itu, firman Tuhan menjadi pandu dalam langkah-langkah hidup kami. Karena kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami semua siap mendengarkannya. Di dalam nama Sang Firman yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman pemuda yang saya kasihi, kita bersama-sama akan membaca Alkitab yang diambil dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-11, sampai dengan ayatnya yang ke-18. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang tentunya menyimpan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Salam sejahtera dan salam sehat buat sahabat-sahabat pemuda. Minggu ini adalah minggu Paskah yang keempat. The Good Shepherd, itulah tema hari ini. Dalam bahasa Indonesianya, gembala yang baik. Sahabat pemuda, bagi kita sekalian yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka istilah gembala yang baik adalah istilah yang tidak asing lagi. Ketika kita memandangi gambar atau lukisan tentang seorang gembala yang sedang memanggul seekor domba di pundaknya, kita melihat itulah sosok Tuhan kita, Tuhan Yesus. Walaupun hanya satu yang hilang, tapi baginya
Setiap domba-domba adalah berharga baginya. Nah, sahabat pemuda, bagi saya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang menggambarkan pribadi yang rendah hati. Bagaimana mungkin Allah yang adalah pemilik pencipta semesta alam ini, raja di atas segala raja, mau menjadi seorang gembala. Kita tahu bahwa profesi atau pekerjaan seorang gembala adalah pekerjaan yang tidak bergengsi, pekerjaan yang penuh dengan resiko, pekerjaan yang membutuhkan penghayatan akan panggilannya, karena menjaga kawanan domba-domba membutuhkan waktu yang panjang. Jadi kalau Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah gembala, maka itu menggambarkan bahwa Dia bukan saja masuk ke dalam dunia ini menjadi manusia, melainkan Dia mau menjadi gembala kita sekalian, yaitu sosok yang rendah hati. Nah, kita sekalian diumpamakan sebagai domba-dombanya. Kita sekalian diumpamakan sebagai milik Allah, kawanan domba-domba milik Allah. Bagaimana pribadi atau sosok domba itu? Domba memiliki banyak arti di Alkitab. Binatang domba adalah binatang yang sering kali dipakai sebagai persembahan korban dalam bait suci. Nah, domba di sini adalah lambang dari sifat manusia yang mau digambarkan oleh Injil. Ada banyak persamaan sifat domba yang dipakai sebagai personifikasi atau gambaran dalam kawanan murid-murid Tuhan. Domba menggambarkan sifat dari kita sebagai murid-murid Tuhan. Dalam pengajarannya ini, Tuhan Yesus hendak memberikan gambaran tentang sifat dari kita sekalian sebagai kawanan dombanya. Nah, apa saja sifat domba itu? Ada 5 hal yang mau saya katakan pada ibadah ini. Hal yang pertama, domba tidak memiliki orientasi. Karena dia adalah makhluk atau binatang yang tidak memiliki orientasi, domba mudah tersesat. Dia seringkali keluar dari rombongannya atau kawanan teman-temannya. Sulit baginya ketika dia sudah mulai keluar dari kawanan teman-temannya, 50 meter dari kawanan itu biasanya seekor domba tidak bisa lagi bergabung atau kembali dalam kawanannya. Nah, ini menggambarkan juga sifat dari manusia atau kawanan domba-domba Tuhan. Yang dimana kita seringkali mudah menjadi kelompok atau pribadi-pribadi yang mengalami disorientasi. Misalnya saja apalagi di tengah-tengah tantangan zaman kita, hedonisme, narsisme, materialisme, egoisme yang seringkali membuat orientasi hidup kita yang tadinya kita arahkan untuk kemuliaan Tuhan, tapi ketika kita mulai jauh dari Dia, maka kita menjadi pribadi yang mudah disorientasi. Karena itu waspadalah untuk tantangan zaman ini. Yang kedua, domba itu mudah dipengaruhi. Lingkungan dan kondisi sekitar domba amat mudah mempengaruhi keadaan domba ini. Sulit bagi seekor domba untuk memilih lingkungan yang aman baginya. Dia mudah terjebak dan masuk dalam kawanan yang bisa membuat dia tersesat di dalam pergaulannya. Dia mudah dipengaruhi oleh kawanan yang lain dan dia tidak bisa membedakan manakah kawanan domba dan manakah kawanan serigala yang berbulu domba. Dan kita sebagai domba-domba Tuhan juga seringkali mudah terperdaya dan mudah dipengaruhi oleh lingkungan pergaulannya. Apalagi kita pada zaman ini, para pemuda harus mewaspadai lingkungan pergaulan kita. Karena itu Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 33, dia mengatakan janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Untuk membangun kebiasaan yang baik membutuhkan waktu yang panjang. Tapi hanya sekejap kita bisa merusak kebiasaan yang baik kita
dengan lingkungan pergaulan yang buruk. Yang ketiga, domba adalah binatang yang keras kepala. Alkitab seringkali juga menggambarkan kawanan domba Tuhan umat Israel sebagai umat yang keras kepala. Mereka seringkali digambarkan sebagai umat yang tegar tengkuk. Itu sebabnya Yeremia sebagai nabi Tuhan dalam kitab Yeremia 19 ayat 15 dia mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota di sekitarnya seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka. Sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataan-perkataanku. Yang keempat, domba adalah binatang yang lemah. Dia sama sekali tidak berdaya jika musuhnya datang. Itu sebabnya domba harus punya penjaga, domba harus punya pengawal, domba harus punya gembala. Dia harus didampingi, dia harus ditemani, dia harus dijagai. Tanpa penjagaan dari gembala, maka domba bukan saja bisa tersesat, domba bukan saja bisa celaka, tapi domba juga bisa binasa. Dan ini menggambarkan bagaimana dalam Injil dilukiskan bahwa gembala-gembala di padang Efrata itu harus menjaga kawanan ternak itu dari pagi, siang sampai petang, supaya mereka ini ditemani karena mereka sama sekali adalah binatang yang lemah. Dan yang terakhir, domba tidak dapat menyelamatkan dirinya, apalagi ketika musuh datang. Kita ingat bagaimana Daud ketika dia menjaga kawanan ternak domba milik dari keluarganya, dia harus mempertaruhkan nyawanya, bertarung dengan binatang buas yang ingin menerkam dan memangsa domba kawanannya. Nah, sahabat-sahabat pemuda, Tuhan tahu keadaan domba-dombanya. Tuhan tahu keadaan kita sekalian. Tuhan tahu keadaan Anda dan saya sebagai domba-dombanya. Kita sekalian membutuhkan penjagaan. Kita membutuhkan sahabat. Kita membutuhkan teman. Dan Yesus mengatakan dengan yakin, kalau engkau ingin ditemani dan ingin dijagai, akulah gembala yang baik. Dia bukan sekedar gembala, tapi dia mengatakan akulah gembala yang baik. Ada perbedaan antara gembala dan gembala yang baik. Nah, kita akan belajar apa artinya sebagai gembala yang baik itu. Yang pertama, gembala yang baik itu tahu perannya, tahu tugasnya. Dia tahu ketika dia bekerja sebagai seorang gembala, dia tahu dengan tepat apa saja yang menjadi tugas-tugasnya. Mulai dari membukakan pintu dan menghitung satu persatu kawanan domba itu, dan dia menggiringnya ke padang rumput yang segar, yang hijau, dan membiarkan domba-dombanya makan dengan baik. Makanan-makanan yang ada itu, dia juga memberikan domba-dombanya air yang tenang. Karena itu gambaran gembala yang baik itu dituliskan oleh Raja Daud dalam Mazmur 23. Yang dikatakan Tuhan adalah gembala yang baik. Jadi kalau Yesus mengatakan dia adalah gembala yang baik, maka dia adalah Tuhan kita. Dia adalah gembala yang baik itu, yang tahu benar apa yang menjadi kebutuhan kita. Di dalam penjagaannya kita tidak akan pernah kekurangan. Kita juga akan dikawalnya bahkan ketika kita tersesat. Tidak jarang gembala itu mungkin bisa saja memukul kita dengan keras, tetapi pukulan yang keras itu membawa kita kembali kepada kawanan domba yang semestinya. Dia akan membawa kita juga kepada jalan yang benar. Dia tidak akan membiarkan kita sendirian ketika kita ada dalam lembah kekelaman. Yang kedua, gembala yang baik itu adalah gembala yang punya kerelaan untuk berkorban. Gembala yang baik rela berkorban, bukan mengorbankan kawanan dombanya. Gembala yang baik itu rela memberikan nyawanya, dan itu dikatakan dalam Injil Yohanes bahwa Yesus sudah membuktikan dirinya sebagai gembala yang baik. Dia bukan saja
rela untuk dicaci, dia bukan saja rela untuk ditinggalkan, tetapi dia merelakan nyawanya. Dia memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kawanan domba-dombanya. Dan dia menyelamatkan kita sekalian sebagai domba-domba miliknya. Dan memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Yang ketiga, gembala yang baik itu mengenal satu persatu domba-dombanya. Begitu banyak jumlah domba-domba yang ada dalam kawanan domba itu. Tapi gembala yang baik itu mengenal satu persatu sifat, kebutuhan, karakter dari domba-dombanya. Domba bisa berbulu yang sama. Domba bisa memiliki air muka atau mimik yang sama. Tapi sifat, kebutuhan, dan karakter berbeda satu dengan yang lain. Tapi gembala yang baik itu tahu benar sifat, kebutuhan, dan karakter domba-dombanya. Karena dia mengenal, maka dia akan mencukupkan, dan bagaimana dia itu juga bisa hadir sebagai pribadi yang bisa memenuhi kebutuhan dari domba-dombanya. Nah, dengan mantap Yesus mengatakan dan menyebut dirinya sebagai gembala yang baik. Dan ini dia menunjukkan bagaimana dia menawarkan dirinya bagi setiap orang yang mau datang kepadanya dan mau mempercayakan hidupnya kepada dia. Sebab bagaimana mungkin seseorang bisa mengalami baiknya penggembalaan dari gembala yang baik itu kalau dia tidak percaya. Sesuatu yang baik tidak mungkin bisa dilihat menjadi baik kalau pribadi kita tidak percaya kepada pribadi yang adalah gembala yang baik itu. Karena itu relasi antara kita sebagai domba kepada gembala itu adalah sebuah relasi yang harus dilandasi oleh kepercayaan yang penuh. Boleh dikatakan dalam prinsip kita adalah kita harus punya iman yang penuh kepada dia, gembala yang baik. Nah, pesan firman hari ini mengajak kepada kita sekalian untuk mengenal dia lebih baik. Pertanyaannya adalah bagaimana mungkin kita dapat mengenal gembala kita yang baik. Salah satu hal yang Tuhan sediakan bagi kita untuk dapat mengenal pribadi gembala yang baik itu adalah lewat firman Tuhan. Kita tidak mungkin dapat mengenal pribadi itu tanpa kita bergaul erat dengan firman Tuhan. Karena itu kalau kita sebagai domba-dombanya mau mengenal dan mau mendengarkan suara gembala kita yang baik, maka sarana yang disediakan adalah firman Tuhan. Tiap hari kita perlu membaca firman Tuhan untuk dapat mengenal pribadi gembala yang baik itu. Dan dengan mengenal pribadi yang baik di dalam gembala yang baik itu, maka kita akan tahu apa yang dia inginkan untuk kita lakukan sebagai kawanan dombanya. Sehingga kita tidak menjadi domba yang tersesat. Kita dapat belajar dari pribadi yang baik itu. Kita tahu bahwa dia tahu benar bagaimana tugas sebagai seorang gembala. Dan kalau itu kita kenakan sebagai domba, mestinya kita juga tahu benar apa yang seharusnya kita lakukan sebagai domba. Baiklah kita tidak menjadi domba yang disorientasi. Kita tidak menjadi domba yang mudah dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar kita yang membuat kita bisa jauh dari kasih Tuhan. Kita tidak menjadi domba yang keras kepala. Kita tidak menjadi domba yang lemah. Melainkan kita menjadi domba yang kuat karena kita memiliki gembala yang baik. Kita tidak bisa menjadi domba yang mengandalkan kemampuan kita sendiri. Karena itu kita bergantung kepada dia yang adalah juru selamat kita. Sebab kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Yang kedua, sebagai domba kita juga harus memiliki kerelaan untuk berkorban. Berkorban untuk memberitakan kabar baik. Di mana sang gembala yang baik itu bukan saja menjadi gembala yang baik bagi kita. Melainkan dia juga menjadi gembala yang baik bagi semua orang. Karena itu kita mempunyai kewajiban untuk memiliki kerelaan berkorban, baik berkorban waktu, berkorban kepandaian, berkorban diri kita
untuk memiliki waktu yang spesial, bagaimana kita mengabarkan Injil kepada orang-orang di sekitar kita, baik secara verbal maupun dalam perilaku kita. Yang ketiga, sebagai domba yang ingin selalu dekat dan mengimitasi atau belajar dari gembala yang baik itu, maka kita perlu mengenal lingkungan di sekitar kita. Kita perlu mengenal dengan baik domba-domba Tuhan yang ada di sekitar kita. Kita memerlukan komunitas yang baik yang saling menguatkan, saling berbagi, saling menopang dalam segala hal sehingga kita bisa bertumbuh bersama-sama di dalam pengenalan kita akan gembala kita yang baik. Sahabat-sahabat pemuda yang dikasih oleh Tuhan, apalagi yang harus kita ragukan dari Dia yang adalah gembala yang baik. Dia sudah mengorbankan dirinya. Dia sudah memberikan jaminan kehidupan yang kekal bagi kita yang percaya kepadanya. Dan Dia menjaminkan bahwa sebagai kawanan domba-dombanya kita tidak akan lagi ditinggalkan. Karena itulah teruslah kita berjalan di dalam jalan kebenaran dan hidup. Dia yang adalah gembala kita yang baik, yang selalu menemani kita, yang selalu menjaga kita, yang selalu memberikan apa yang terbaik yang Dia miliki, bahkan hidupnya. Dan itulah yang selalu kita renungkan pada setiap kali Minggu Paskah. Paskah selalu mengingatkan kepada kita, anak domba Allah yang menyelamatkan kita, memberikan kepada kita kehidupan yang kekal, dan yang menjaminkan kepada kita pengharapan yang tidak akan sia-sia. The Good Shepherd, gembala yang baik itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kita diterima sebagai kawanan domba-dombanya. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah kita sebagai kawanan domba Tuhan tetap menjadi domba yang taat dan setia kepadanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sahabat-sahabat pemuda, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Tidak henti-hentinya Engkau menaburkan firman bagi kami. Terima kasih hari ini kami boleh belajar dari Tuhan kami, Tuhan Yesus yang adalah gembala yang baik. Teguhkan dan kuatkan kami untuk punya komitmen menjadi kawanan domba Tuhan yang bersedia untuk meneladankan apa yang sudah diberikan oleh gembala kami yang baik. Kami mau mendoakan untuk sahabat-sahabat pemuda yang pada saat ini sedang menjalankan tugasnya sebagai mahasiswa. Biarlah mereka juga dapat melakukan tanggung jawab seturut dengan apa yang menjadi bagian mereka. Berkati mereka yang berupaya untuk mencari pekerjaan. Tuhan juga memberkati semua upaya-upaya itu, sehingga pada waktunya, tentunya waktu Tuhan, Engkau akan memberikan yang terbaik bagi mereka. Mendoakan bagi sahabat-sahabat pemuda yang mencari pasangan hidup, biarlah Engkau juga memberkati dan menolong mereka untuk
mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mendoakan juga bagi saudara-saudara kami, para pemuda yang berupaya untuk membina relasi yang baik dengan sesamanya, dengan orang tuanya. Tuhan memberkati. Kami mendoakan juga buat gereja Tuhan, khususnya Komisi Pemuda di GKI Perumahan Citra 1. Biarlah ini menjadi sarana bagi para pemuda untuk bertumbuh dan makin mengenal Engkau yang adalah gembala yang baik, dan menjadi sarana juga terciptanya sebuah relasi yang baik di antara pemuda. Karena kami merindukan bahwa gereja di masa depan adalah gereja di mana para pemudanya dibangunkan oleh kasih persaudaraan dan pengenalannya yang kuat akan Engkau sebagai gembala yang baik. Terima kasih Tuhan, kami juga mendoakan untuk situasi masyarakat kami yang masih terus harus berupaya berjuang melawan pandemi COVID, berupaya juga untuk mengangkat kehidupan perekonomian, berupaya juga untuk mengatasi situasi sosial yang pada saat ini didera oleh tindakan-tindakan anarki dari sebagian orang. Biarlah Engkau membantu Bapak Presiden agar beliau beserta dengan seluruh jajarannya tetap menjadi pemimpin yang dapat memimpin seluruh bangsa kami ini untuk dapat melewati situasi yang berat ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mengungkapkan syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hidup kita dengan memberikan persembahan. Firman Tuhan dalam Mazmur 54 ayat 8 menuliskan demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Baik, kami bersyukur atas begitu besar kasih penyertaan-Mu di dalam berbagai keadaan yang kami alami di dalam hidup kami. Saat ini kami membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya Kau mau perkenankan persembahan ini dan berkati pengelolaannya yang hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ajar kami juga untuk memberikan yang terbaik di dalam hidup kami, dan kesanggupan untuk memberikan hidup kami sebagai persembahan yang kudus bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat
tak terhingga kasih-Mu. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera dengan berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.